Tata cara untuk melakukan reset handphone agar penagihan di pinjaman online tidak sampai sebar data atau keluar kondar. Teman-teman perhatikan informasi ini, ikutin informasi ini, dan simak video ini sampai selesai. Bagaimana tata cara untuk melakukan reset pada handphone yang saat ini Anda gunakan untuk melakukan install aplikasi pinjaman online, baik itu pinjol legal ataupun ilegal. Oke, kita masuk saja ke dalam pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali lagi dalam channel YouTube Tools Pinjol. Di sini masih suasana Idul Fitri, jadi gue sebagai dari Tools Pinjol, gue di sini mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Oke, topik kali ini kita akan membahas yaitu bagaimana cara mereset handphone yang Anda gunakan pada saat Anda melakukan install pinjol. Anda sudah install tapi gagal bayar dan teman-teman melakukan reset pada handphone, gunanya mungkin agar penagihan itu tidak sampai keluar kondar, sebar data, dan lain sebagainya. Ini sangat penting sekali informasi ini. Nah, di sini kita ambil sampel salah satu dari pertanyaan member kita yang ada di dalam grup WhatsApp kita. Nah, informasi ini mungkin dari nasabah ini mungkin sedikit keliru terkait cara reset handphone. Nah, cara mereset handphone nanti gua kasih tahu caranya, tapi di sini gua kasih penjelasannya dulu agar teman-teman tidak salah persepsi, agar teman-teman tidak salah paham. Tolong pahami ini. Di sini dari member kita, dia bertanya kepada admin kita, mengatakan, "Saya reset HP saja ya, Kak, biar mereka tidak meluas sebar data." Kalimat ini teman-teman tolong pahami. Saya reset HP saja ya, Kak, biar mereka tidak meluas sebar data. Poin yang pertama. Kalau mereka chat, telepon, atau WA, saya abaikan. Nah, kata admin kita, reset HP fungsinya bukan itu, Kak. Nah, di sini banyak yang orang keliru. Banyak orang yang salah paham nih terkait reset handphone. Dan juga gue bertanya kembali kepada member ini, kata banyak orang kalau saya lihat mereka komenan, Kak. Nah, jadi orang ini salah paham, berimbas mengambil informasi itu di dalam beberapa konten, dan di situ ada komentar-komentar disuruh reset handphone. Nah, teman-teman gini, gue kasih tahu, pinjaman online itu dua, legal dan ilegal. Kalau legal tidak bisa meretas isi semua handphone Anda, yaitu kontak, log panggilan, isi SMS, dan galeri, dan lain sebagainya. Kalau itu pinjol legal. Namun kalau teman-teman install pinjol ilegal, ada yang meretas isi kontak, ada yang meretas isi panggilan, ada yang meretas isi SMS, dan lain sebagainya, dan bahkan sampai ada yang galeri. Itu sudah pasti HP kalian bakalan kena sadap kalau teman-teman install. Jadi dua poin ini teman-teman pahami. Nah, selanjutnya ketika teman-teman sudah terlanjur install, lalu Anda menjalankan aplikasi itu di handphone kalian, maka aplikasi itu bekerja untuk mengambil data-data di dalam handphone kalian, untuk memata-matai aktivitas di dalam handphone kalian. Itu kalau pinjol ilegal. Ya, sekali lagi, kalau Anda sudah terlanjur install dan menjalankan sebuah aplikasi itu berfungsi di dalam handphone kalian, maka sistem aplikasi pinjol ilegal itu akan menyadap seluruh data-data di handphone kalian. Ya, nah selanjutnya bagaimana cara mengatasinya, Bang? Apakah perlu untuk mereset handphone? Apakah hanya untuk uninstall aja? Nah, bagaimana caranya juga untuk agar pinjol ilegal itu tidak melakukan sebar data di luar kondar ataupun di kontak emergensi? 3 poin ini yang akan kita bahas. Nah, kalau teman-teman sudah terlanjur menginstal aplikasi pinjol ilegal,
wajib Anda untuk uninstall aplikasinya. Wajib untuk menginstal aplikasi pinjol ilegalnya. Kenapa harus diuninstall? Karena kalau Anda uninstall, maka HP kalian itu tidak akan bisa disadap lagi atau dimata-matai lagi atau diambil datanya. Tetapi data yang sebelumnya itu sudah diambil oleh si pinjol ilegal. Dan itu data-data yang pertama tidak bisa dihapus. Siapapun tidak akan bisa menghapus data-data yang sudah masuk ke dalam sistem pinjol. Jadi untuk mengurangi resikonya yaitu uninstall aplikasinya. Ya, kalau teman-teman memiliki aplikasi pinjol ilegal. Lalu kalau misalkan gue untuk reset handphone, Bang, apakah sama juga manfaatnya? Nah, kalau untuk mereset handphone, banyak sekali manfaatnya, tapi juga ada kekurangannya. Apa keuntungan kalian? Apa kekurangannya? Yang pertama, bila teman-teman memiliki data-data penting di handphone kalian, lalu Anda reset tanpa Anda backup, maka teman-teman kehilangan data penting kalian. Itu kekurangannya. Keuntungannya, kalau Anda reset handphone, jelas sekali HP kalian terasa kayak baru lagi. Tidak nge-lag, tidak lemot, dan ruang memori internal kalian itu lebih luas. RAM yang kalian punya itu lebih luas. Ya, itu keuntungannya. Jadi kalau teman-teman mereset handphone, bukan berarti pihak pinjolnya tidak akan sebar data. Jadi teman-teman salah persepsinya di sana. Makanya gue selalu menginformasikan kepada pengikut gue, simak, tonton, dengarkan sampai selesai agar tidak salah persepsi atau salah paham. Ya. Nah, kalau untuk reset handphone pastikan teman-teman datanya di backup. Tapi teman-teman sudah terlanjur memiliki aplikasi pinjol ilegal, takut kena sebar data, takut ditagih di luar kontak emergency dan sebagainya. Teman-teman jangan takut. Karena di tools pinjol ini sudah memiliki fasilitas yang namanya Tiban Data. Untuk hasil-hasilnya, teman-teman bisa cek saja di dalam website kita. Ini tampilan seperti ini bagi teman-teman yang sudah mengikuti Tiban Data, dan tingkat keberhasilan juga banyak yang berhasil juga. Dan gue juga pernah membuatkan presentasinya untuk Tiban Datanya seperti apa, terutama di dalam live gue. Teman-teman bisa lihat live gue, ataupun teman-teman bisa lihat konten-konten gue yang lanjutan dari video ini di dalam deskripsi. Teman-teman lihat saja dan perhatikan, banyak yang berhasil. Ya, tetapi yang harus Anda ketahui untuk Tiban Data, fasilitas Tiban Data yang dimiliki ini hanya ada di dalam tools pinjol. Ya, karena tools pinjol ini paham mengerti dalam dunia teknologi dengan kasus yang Anda saat ini alami, terutama memiliki aplikasi pinjol ilegal, takut kena sebar data, dan lain sebagainya. Jadi teman-teman yang mau join ke dalam grup Telegram, bisa saja teman-teman langsung klik link di dalam deskripsi, dan juga teman-teman di sini yang mau join ke dalam grup WA kita bisa konsultasi telepon dengan saya, langsung join ke dalam grup WA kita. Dengan cara apa caranya? Bisa kirim email request, bisa japri admin kita dalam grup Telegram. Untuk alamatnya ada di dalam deskripsi. Mungkin segitu aja informasinya, nggak lama-lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam galbay.